Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Boleh bangun pagi, itu berarti kita masih diberi kesempatan hidup, masih bernafas. Mari sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami percaya kasih setiamu, rahmatmu, berkatmu, kasih, karuniamu menjadi bagian kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari, cara pikir kami, pola pikir kami, mindset kami dibaharui sehingga kami boleh mengerti apa rencanamu dalam hidup kami dari sehari ke sehari. Kami percaya melalui kesederhanaan ini, pemberitaan firman-Mu disampaikan, kabar baik disampaikan kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita masuk di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, kita masuk di dalam pembacaan ini, di mana kita akan membahas dan merenungkan ini. Firman Tuhan berkata, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi-kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perikop anak domba dan pengikut-pengikutnya yang ditebusnya. Nah, dari pembacaan ini kita melihat dan mempelajari beberapa poin bahwa ternyata bicara tentang mengikut Kristus, meneladani Kristus, kehidupan Kristus, kekudusan Kristus adalah standar yang tinggi. Ya, dia katakan hendaklah kamu kudus sama seperti dia itu kudus. Allah kudus, dia mau juga kita orang percaya itu juga kudus. Nah, coba kita perhatikan di poin demi poin ini. Kalau kita memperhatikan ya standar yang Allah berikan, di mana menjadi bagian dari 144.000 orang itu, ya, perhatikan, mereka adalah, ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini Bapak Ibu, jadi standar kekudusan yang Allah berikan, yang Allah taruh di dalam keteladanannya sebagai Allah, dan dia adalah Allah, dan kemurniannya tinggi sekali, ya. Dan kekudusan Allah ini diharapkan juga menjadi bagian, mendapat bagian dalam murid-murid yang mengikuti Kristus. Perhatikan ya,
Jadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, ya. Kemudian karena mereka murni sama seperti perawan. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, ya. Kemudian mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan yang keenam, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta dan mereka tidak bercela. Luar biasa. Bagaimana mau menjadi pengikut Kristus, bahwa standar yang diberikan Allah kepada mereka adalah standar yang tinggi. Nah, inilah bagian dari ciri-ciri orang percaya, orang Kristen yang sejati untuk mendapatkan mahkota kemenangan, ya. Yang pertama dikatakan orang yang murni hatinya. Murni hatinya itu menjauhi persundalan baik secara jasmani maupun rohani. Ya, entahkah menjauhi penyembahan berhala, entahkah itu hidup di dalam ketidakcemaran, ya, dan hanyalah hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Jadi dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang hidup berkemenangan di dalam Kristus, yang hidup mendapat mahkota Kristus, yang dicatat dalam Wahyu ini, dimulai dari ayat 4 ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, standar yang diberikan Allah ini adalah standarnya Allah. Dan orang-orang di antara 144.000 ini mendapat bagian mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan, mahkota yang diberikan kepada mereka. Inilah Bapak Ibu, ciri-ciri orang percaya yang menerima mahkota kemenangan. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Kemudian mereka tidak bercela. Inilah perenungan kita pagi hari ini. Biarlah kita boleh dan terus mau belajar apa maksud dari perkataan firman Tuhan ini. Mari kita mereview diri kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita dapat menjadi bagian daripada orang-orang yang hidup dalam menerima mahkota kemenangan itu. Tetap semangat di dalam Kristus. Mau kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan. Kita
kita percaya, kita biji matanya yang mau dibaharui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.